Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Davia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 39. Tiba-tiba ponsel Erik bergetar. Sebuah pesan video muncul dari layar ponselnya. Erik pun meminta Mia untuk membuka dan melihat apa isi video tersebut. Mia menuruti permintaan kekasihnya itu. Namun begitu membuka video tersebut, Mia menjerit menyebabkan Erik terkejut dan dengan refleks menginjak rem untuk menghentikan laju mobilnya. "Ada apa?" tanya Erik terkejut dengan teriakan Mia setelah melihat pesan di ponselnya. Mia tak menjawab, tapi dengan segera memberikan ponsel Erik kepada pemiliknya. Gadis itu tak sanggup untuk menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Erik menepikan mobil yang tengah dikendarainya. Kemudian pria itu mengambil ponsel miliknya dari tangan Mia. Pria itu ingin mengetahui apa yang membuat kekasihnya itu terkejut. Namun, Erik tak kalah terkejut dari Mia setelah melihat video yang dikirimkan oleh nomor tak dikenal ke dalam ponselnya. "Mia, ini tak seperti yang kau bayangkan sayang," ucap Erik. Tangannya meraih jemari Mia mencoba menenangkan gadis itu yang sudah mulai menangis terisak. Mia menarik jemarinya dari tangan Erik, menutupi wajahnya yang kini bersimbah air mata. "Sial," umpat Erik memukul keras kemudi dengan tangan kanannya. Mia sendiri terus menangis. Gadis itu menyembunyikan wajahnya di balik kedua tangannya. Gadis itu tak menyangka akan mendapat kejutan besar seperti ini. Entah itu benar atau tidak, yang jelas video itu telah mempengaruhi suasana hatinya. Erik mencoba melakukan panggilan terhadap sang pengirim. Namun berkali-kali pria itu memanggil, tak ada jawaban dari seberang sana. Erik kembali mengumpat dengan geram. Lagi-lagi pria itu memukul kemudi dengan keras. "Bisakah kita lanjutkan perjalanan ini?" tanya Mia dengan suara bergetar. Gadis itu memberanikan diri membuka suara di tengah kemarahan Erik. Erik menuruti perkataan Mia. Pria itu pun bergegas melajukan mobilnya, kali ini dengan kecepatan di atas rata-rata. "Jangan berpikir macam-macam. Ini tidak seperti yang kau bayangkan," Erik berkata pada Mia. Pria itu tak ingin kekasihnya salah paham. "Tidak ada yang kupikirkan," bantah Mia dengan suara sedikit keras. Erik menghentikan mobilnya secara mendadak, membuat Mia terkejut dan hampir saja terlempar ke depan jika gadis itu tidak menggunakan sabuk pengamannya. "Bisakah kau lebih berhati-hati?" Mia berkata dengan penuh emosi. Gadis itu kesal dengan kelakuan Erik yang mungkin akan membahayakan mereka berdua. Erik tak menjawab. Pria itu membuka sabuk pengamannya, kemudian mendekatkan tubuhnya pada Mia. "Apa yang kau lakukan?" tanya Mia gugup karena saat ini posisi Erik begitu dekat dengannya. Lagi-lagi pria itu tak menjawab. Erik meraih tengkuk Mia, kemudian mencium bibir gadis itu dalam-dalam. Mia memberontak memukul dada kekasihnya. Namun pergerakan tangan Mia tak menghentikan aksi Erik. Pria itu malah semakin brutal mencium Mia dan tak memberikan kesempatan gadis itu untuk menghindar. Akhirnya Mia hanya bisa pasrah menerima perlakuan Erik kepadanya. Sikap Erik yang sedikit kasar membuat gadis itu kembali meneteskan bulir bening dari sudut matanya. Bulir-bulir air mata Mia ikut membasahi pipi Erik dan membuat pria itu akhirnya tersadar akan kesalahannya yang telah dilakukannya. Erik melepas pagutannya pada bibir Mia, lalu menghapus tetes air mata yang membasahi pipi gadis itu dengan mengecup ringan seluruh wajah Mia, menghilangkan sisa air mata di sana. Pria itu benar-benar merasa bersalah atas apa yang dilakukannya pada sang kekasih. Maafkan aku," sesal Erik. Bukan maksudnya untuk menyakiti gadis itu, hanya saja melihat sikap Mia yang sedikit ketus membuat Erik tak nyaman. Pria itu tak ingin kehilangan Mia yang merupakan cinta pertamanya. Mia menghela napas dan memejamkan matanya. Permintaan maaf Erik tak digubrisnya. Gadis itu diam seribu bahasa. Erik benar-benar tertekan dengan sikap Mia. Pria itu kembali meraih tangan Mia lalu mengecup punggung tangan gadis itu. "Maafkan aku Mia, aku tak bermaksud untuk menyakitimu," Erik berkata dengan penuh penyesalan. Sejujurnya dia memang tak pernah berniat untuk menyakiti gadis yang telah mengisi ruang kosong di hatinya sejak 6 bulan yang lalu. Mia tak menanggapi kata-kata Erik. Gadis itu kokoh pada sikapnya.
Walau ia membiarkan Erik menyentuh tangannya, tapi gadis itu tetap mengunci rapat-rapat bibirnya. Erik hanya bisa menghela napas melihat tingkah kekasihnya. Akhirnya dengan berat hati, Erik kembali melajukan perjalanan menuju townhouse keluarga Pratama. Erik mengemudikan mobilnya lambat-lambat. Sesekali pria itu melirik ke arah Mia yang kini memfokuskan pandangannya keluar jendela. Erik sadar bahwa ia harus menceritakan semuanya pada gadis itu. Hanya saja masih ada ganjalan di hatinya yang membuat pria itu masih berat untuk menceritakan tentang masa lalunya, termasuk tentang kebenaran video yang baru saja dilihat oleh Mia. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka tiba di kediaman Pratama. Erik membantu Mia membawa kopernya, kemudian mengajak gadis itu untuk menemui Pia, sang nyonya rumah. Mia, akhirnya kau datang sayang, sambut Pia merentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan gadis yang telah dianggap seperti adik kandungnya sendiri itu. Mia pun bergegas masuk ke dalam pelukan Pia. Dia begitu merindukan wanita yang selama ini selalu membantunya itu. Bagi Mia, sosok Pia adalah seorang malaikat tak bersayap yang dihadirkan Tuhan di muka bumi ini. Pia dengan segala kebaikan hatinya, kecantikan wajahnya dan juga keramahan sikapnya adalah sosok yang selama ini selalu dijadikan teladan bagi gadis itu. Aku merindukanmu, Aunty, ucap Mia, kemudian melepaskan pelukannya dari Pia. Mata bulat Mia tertuju pada perut Pia yang kini telah membuncit. Senyum manis menghiasi wajah cantiknya. Ketika gadis itu membayangkan ia akan segera memiliki keponakan baru. Berapa usia kandungan Aunty? Mia bertanya sembari mengelus perut Pia. Sudah memasuki bulan ketujuh, jawab Pia. Bagaimana keadaan nenek? Tanya Pia membawa gadis itu memasuki ruang keluarga. Kabar nenek baik, Aunty, jawab Mia ikut duduk di sofa di samping Pia. Pia membelai rambut Mia dengan penuh kasih sayang karena terlahir sebagai anak bungsu dan satu-satunya perempuan di keluarga besarnya. Membuat Pia begitu bahagia bisa mengenal Mia dan menganggap gadis itu seperti adik kandungnya sendiri. Lalu bagaimana hubunganmu dengan Erik? Pia bertanya pada Mia karena ia memang mengetahui bahwa Mia dan Erik menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Mia tertunduk, gadis itu tak mampu menjawab pertanyaan Pia. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat mencintai Erik. Namun kehadiran video yang tadi dilihatnya membuat gadis itu kecewa pada kekasihnya tersebut. Ada apa dengan hubungan kalian? Tanya Pia lagi setelah melihat sikap Mia yang sedikit lesu ketika mendengar pertanyaan tentang hubungan gadis itu dengan Erik. Mia tak menjawab, gadis itu kemudian memeluk dan menangis terisak-isak dalam pelukan Pia. Pia semakin bingung dengan sikap Mia, akan tetapi wanita itu tetap mencoba menenangkan Mia, walau ia tidak tahu apa yang terjadi pada gadis itu. Maafkan aku, Aunty, lirih Mia dengan suara sedikit serak karena cukup lama menangis di pelukan Pia. Pia menggelengkan kepalanya, tidak menyetujui permintaan maaf dari Mia. Tidak perlu minta maaf, bila ada masalah kau bisa cerita pada Aunty, Pia berkata sembari tetap membelai rambut Mia dengan penuh kasih sayang. Mia terdiam, gadis itu berpikir apakah akan menceritakan tentang masalahnya atau tidak. Jujur Mia merasa malu jika harus menceritakannya. Akan tetapi ia juga tidak dapat memendam semua masalah ini sendiri. Bagi Mia yang baru pertama kali berpacaran, hal ini sungguh berat. Dengan ragu-ragu akhirnya Mia pun menceritakan semuanya pada Pia, termasuk tentang video yang dilihatnya. Hanya bagian Erik yang memaksa untuk menciumnya saja yang tidak ia ceritakan. Tenanglah sayang, Aunty akan membantumu untuk mencari tahu tentang kebenarannya, ucap Pia. Wanita itu juga penasaran tentang kehidupan Erik, sang asisten dan juga sahabat suaminya tersebut. Sekarang sebaiknya kau istirahat. Kau pasti telah lelah setelah menempuh perjalanan panjang, ucap Pia yang kemudian meminta Jen untuk mengantarkan Mia menuju kamar tidurnya. Terima kasih, Aunty, ucap Mia. Ia pun pamit dan undur diri menuju kamar yang telah disediakan oleh sang nyonya rumah. Sebelum pergi, gadis itu kembali memeluk Pia dan mencium pipi ibu muda tersebut. Mia mengempaskan tubuhnya di atas kasur di dalam kamar yang telah disediakan oleh Pia.
Mata gadis itu menerawang memandang langit-langit kamar. Bayangan tentang video tadi terlintas di pikirannya, apakah video itu benar atau tidak. Hanya Erik yang mengetahuinya. Sayangnya Erik tak mau berkata jujur padanya. Lelaki itu bilang ini belum saatnya. Lalu kapankah saat itu akan tiba? Sejujurnya, Mia tidak terlalu peduli tentang video itu. Apakah video itu asli atau hasil rekayasa bagi Mia tidak terlalu penting. Namun kejujuran Erik lah yang paling ia butuhkan. Selama mereka menjalin hubungan, Mia selalu jujur tentang segalanya. Gadis itu telah menceritakan semua termasuk tentang masa lalunya. Akan tetapi beda halnya dengan Erik. Lelaki itu tak pernah sekalipun menyebut atau bercerita tentang masa lalunya. Seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang ingin ia kubur dalam-dalam tanpa seorang pun yang berhak mengetahuinya. Mia menghela napas, pikirannya bergelung dengan emosinya. Gadis itu merasa kehadirannya tak ada artinya di mata dan juga hati Erik. Karena selama kurun waktu 6 bulan mereka menjadi sepasang kekasih, tak secuil pun yang ia ketahui tentang Erik. Sementara itu, Erik sendiri sedang dilanda kebingungan di tengah perjalanannya menuju perusahaan. Erik terus menghubungi nomor yang tadi telah mengirimkan pesan video padanya. Berkali-kali Erik menghubungi, tak ada jawaban dari nomor tersebut. Pria itu penasaran siapakah yang mengirimkan video tentang kejadian masa lalunya. Video yang membuat lelaki itu terpuruk dan tercoreng namanya. Hanya segelintir orang yang tahu tentang video itu, dan mereka semua adalah orang-orang dari masa lalunya. Namun mengapa kini ada yang mengirimkan video itu kepadanya? Erik tak tahu apa alasannya. Pria itu bahkan telah melupakan kejadian 10 tahun silam, di mana peristiwa di dalam video itu terjadi. Akan tetapi pesan video itu kembali mengingatkan dirinya kembali akan peristiwa yang mencoreng namanya sehingga ia harus meninggalkan kota tempat kelahiran ibunya dengan perasaan malu yang sangat teramat dalam. Erik kembali memandangi layar ponselnya. Pria itu tiba-tiba teringat dengan wanita yang tadi hampir saja tertabrak olehnya. Apakah mungkin itu dia, orang yang mengirimkan pesan video tersebut? Tapi jika itu dia, apa keuntungan baginya? Bahkan namanya juga ikut tercemar dalam peristiwa itu. Berbagai pertanyaan dan segala kemungkinan muncul di benak Erik. Namun tak satu pun yang mampu terjawab dengan logikanya. Erik menepikan kembali mobilnya. Dengan serius, dia menatap layar ponsel kemudian mencari sebuah nama yang selama ini tak pernah dihubunginya. Mungkin ini jalan satu-satunya untuk mengetahui tentang siapa yang mengirimkan pesan tersebut dan juga maksud dan tujuan sang pengirim. Erik menghela napas, kemudian menyiapkan hati dan perasaannya untuk berhadapan kembali dengan masa lalunya. Pria itu ingin memperjelas semuanya sebelum ia memutuskan untuk bercerita tentang kehidupan masa lalunya pada Mia sang kekasihnya tersebut. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Erik menghubungi nomor Sarah, seorang wanita dari masa lalunya. Wanita yang tadi hampir saja tertabrak olehnya, wanita yang hingga saat ini masih dibencinya. Namun untuk saat ini, Erik dengan terpaksa harus menghubungi wanita itu, karena hanya wanita itu yang dapat memberinya penjelasan tentang semua ini. "Halo," sapa suara lembut dari seberang sana. "Bisa bertemu sekarang?" tanya Erik tak sabar. Dia tidak ingin berbasa-basi lagi. "Ini siapa?" Sarah balik bertanya, walau ia mengenali suara Erik. Tapi gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa pria yang sudah dicintainya sejak kecil itu akan menghubunginya. Bahkan setelah pertemuan mereka tadi yang tidak disengaja. Sarah kembali teringat bagaimana raut wajah Erik saat melihatnya tadi. Sorot kebencian terpancar jelas dari pria itu ketika mata mereka bertemu dalam satu tatapan walau hanya sekilas. Wanita itu juga kembali mengingat sosok Mia. Gadis kecil berwajah cantik itu mungkin adalah istri Erik. Gadis yang sepertinya baik, gadis yang memang layak untuk mendampingi sosok Erik ketimbang dengan dirinya sendiri yang tak berani memperjuangkannya, cinta tulusnya, mengalah pada keadaan yang memaksanya. "Tidak perlu berpura-pura," ucap Erik ketus. "Bisa atau tidak?" Erik kembali bertanya membuyarkan lamunan Sarah. "Baiklah," jawab Sarah pada akhirnya. "Kau ada di mana? Aku akan menjemputmu sekarang," tukas Erik.
Sarah pun menjelaskan lokasi di mana ia berada untuk saat ini. Dengan cepat, Eric memutar arah mobilnya menuju tempat yang disebutkan oleh Sarah. Pria itu ingin segera menuntaskan masalah ini. Dia tidak ingin hubungannya dengan Mia terganggu karena sebuah permasalahan dari masa lalu. Selang beberapa lama, akhirnya Eric tiba di sebuah hotel kecil di pinggiran kota New York. Dari kejauhan, pria itu melihat Sarah tengah menunggunya. Masih dengan pakaian yang sama dengan pertemuannya tadi saat pria itu hampir saja menabraknya. Masuklah, Eric membuka pintu dari dalam mobilnya memerintahkan wanita yang sejak tadi menunggunya untuk masuk. Sarah menurut, wanita itu masuk dan duduk di kursi penumpang sebelah Eric dengan diam. Jantung Sarah berdegup kencang, berdekatan dengan Eric menghantarkannya kembali ke kenangan indah mereka di masa lampau. Eric sendiri tak berbicara, sepanjang perjalanan mereka tidak bisa berkata-kata. Hanya deru mesin mobil Eric yang memecah keheningan di antara mereka. Eric melajukan kendaraannya dengan kecepatan di atas rata-rata. Pria itu membawa mereka keluar dari perbatasan kota New York. Eric ingin mencari tempat tenang untuk mereka berbicara, karena jika ia lakukan di dalam kota New York, bukan tidak mungkin ada beberapa mata yang mengenalinya. Posisinya sebagai asisten kepercayaan Jiga telah membuat halayak mengenal siapa dirinya. Ditambah keadaan Jiga yang kemarin sempat koma menyebabkan Eric harus menampuk kursi pimpinan sementara, membuat semakin banyak orang yang mengenalnya. Maka dari itu, Eric tidak ingin lengah untuk saat ini. Satu berita yang timbul di media mungkin akan dapat mempengaruhi perusahaan dan juga mempengaruhi kelangsungan hubungan percintaannya dengan Mia. Oleh karena itu, Eric memilih tempat yang jauh di luar kota New York. Eric membelokkan mobilnya ke sebuah kafe kecil yang terletak sedikit jauh di luar kota New York. Hari telah memasuki senja ketika mereka tiba di sana. Eric sengaja memilih tempat itu karena pria itu berpikir tidak akan ada yang mengenali mereka di tempat kecil itu. Namun, tanpa Eric sadari, dua pasang mata mengawasi mereka, bahkan telah membuntutinya sejak awal perjalanan tadi. Sementara itu, di kediaman Pratama, Jiga pulang ke rumah dengan keadaan lesu. Ketidakhadiran Eric membuat pria itu harus bekerja ekstra keras untuk menghadapi rapat dewan direksi tadi siang. Jika bukan karena permintaan istri tercintanya untuk memberikan libur pada Eric agar bisa menjemput Mia, pria itu tidak akan sudi membiarkan Eric bebas satu hari saja di saat dirinya harus tersiksa dengan setumpuk pekerjaan di perusahaan. Dedi sudah pulang. Pia menyambut kedatangan Jiga dengan senyum manis dan juga pelukan hangatnya, membuat pria itu melupakan tentang semua masalah pekerjaan yang dialaminya. Dedi, seru Aiden dan Jelin berbarengan. Kedua anak kembar itu pun tak mau kalah dengan ibunya. Mereka segera memeluk Jiga dan menghujani pria itu dengan ciuman di pipi kiri dan kanannya. Jiga tersenyum bahagia. Tidak ada yang lebih indah dari pemandangan ini. Pulang bekerja dengan rasa lelah kemudian terhapus oleh senyuman bahagia dari keluarga tercintanya, merupakan wujud dari keharmonisan keluarga kecilnya. Pria itu sangat bersyukur pada Tuhan karena telah memberikannya kesempatan kedua dalam hidupnya, agar pria itu dapat merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. "Oh iya, di mana Eric?" tanya Pia. "Mengapa ia tidak ikut pulang bersamamu?" Pia kembali bertanya karena tidak melihat sosok Eric di sisi suaminya. Jiga mengerutkan kening mendengar pertanyaan istrinya tersebut. Jelas-jelas Eric tidak datang ke perusahaan atas permintaan Pia untuk menjemput Mia. Tetapi mengapa kini istrinya itu menanyakan keberadaan pria yang hampir 10 tahun ini mendampinginya sebagai asisten pribadinya? Bukankah Eric menjemput Mia? Jiga balik bertanya sembari melangkah masuk ke dalam rumah menuntun kedua buah hatinya. Eric memang menjemputnya, hanya saja setelah mengantar Mia ke sini, Eric langsung kembali ke perusahaan. Jelas Pia, wanita itu membawakan mantel dan juga tas kerja suaminya. Jiga mengernyitkan alisnya mendengar penjelasan Pia. Pria itu tampak berpikir kemana perginya sang asisten tanpa memberi kabar kepadanya. "Mami, Daddy, Jel lapar," rengek Jelin kepada ibu dan ayahnya. Bocah itu tak sabar karena kedua orang tuanya tengah membicarakan hal yang tidak ia mengerti.
Sementara ini sudah memasuki waktu makan malam. Baiklah, ayo kita makan Tuan Putri, ucap Jiga mengangkat tubuh Jelin ke dalam gendongannya. Sementara tangan sebelahnya tetap menggandeng Aiden, putra kecilnya. Nanti kita bicarakan lagi, ucap Jiga kepada sang istri yang disetujui dengan anggukan kepala Pia. Panggil Mia untuk makan malam, sudah lama aku tidak bertemu dengan gadis itu. Jiga berkata pada Pia yang kemudian meneruskan perintah itu pada Jen, sang kepala pelayan di townhouse Pratama. Seluruh keluarga Pratama pun berkumpul di ruang makan, ditambah dengan kehadiran Mia. Mia, apa kabarmu? Tanya Jiga menggunakan bahasa negara gadis itu berasal. Aku baik-baik saja, Uncle. Mia juga menjawab dengan bahasa Ceko. Mia, Jel, merindukanmu, ucap Jelin yang kemudian memeluk erat tubuh Mia. Mia menitikkan air mata mendengar ucapan Jelin. Lama tidak berjumpa membuat gadis itu juga sangat merindukan kedua bocah kembar tersebut. Aku juga merindukan kalian. Mia membalas pelukan Jelin, kemudian bergantian memeluk Aiden juga. Sudah, sekarang kita lanjutkan makan, ucap Pia memotong momen haru antara Mia dan kedua buah hatinya. Apa Uncle Eric tidak ikut makan dengan kita? Tanya Aiden yang sudah mulai menyuap makan malamnya. Mungkin Uncle Eric ada urusan, jadi terlambat untuk ikut makan malam, jawab Jiga. Ayo lanjutkan saja makan kalian. Jiga memberikan perintah yang tidak dapat dibantah oleh semua yang hadir di ruang makan tersebut. Seluruh keluarga Pratama pun melanjutkan makan malam mereka dengan tenang. Mungkin hanya Mia yang merasa gelisah sesekali gadis itu melirik ke arah pintu menanti kehadiran kekasihnya. Pia menyadari kegelisahan Mia. Ia sendiri juga ikut khawatir karena Eric pergi setelah mengantar Mia dan hingga sekarang asisten suaminya tersebut belum juga memberi kabar. Mami, temani Jel main ya, ucap Jelin setelah menyelesaikan makan malamnya. Ada yang ingin Mami bicarakan dengan Daddy. Jel, main dengan Mia sebentar ya, ucap Pia membujuk putri kecilnya tersebut. Jelin mengerjapkan matanya, bocah kecil itu tampak berpikir sejenak. Atau Jel ingin bermain dengan Aiden? Pia kembali bertanya karena sepertinya bocah kecil itu terlihat ragu. No, Mam, tolak Jelin keras. Kakak jahat, Jel ingin main dengan Mia saja. Jelin berkata sambil menarik lengan Mia menuju kamarnya. Dasar anak kecil, tukas Aiden ketus. Bocah kecil itu segera bergegas memasuki kamarnya, meninggalkan kedua orang tuanya yang tercengang melihat sikap putra kecilnya itu. Anak kecil bilang anak kecil, dasar bocah. Jiga bergumam kemudian tertawa terbahak-bahak. Aiden putranya itu memang berbeda. Walau umurnya masih terbilang kecil, tapi bocah itu akan marah bila disebut anak kecil. Akan tetapi ia senang sekali menyebut Jelin adik kembarnya itu anak kecil. Padahal saat lahir mereka hanya berselisih 10 menit saja. Apa yang ingin Mami bicarakan? Tanya Jiga pada istrinya setelah memasuki kamar pribadi mereka. Pia pun menceritakan semua yang telah disampaikan Mia tadi siang. Wanita muda itu yakin bahwa suaminya pasti tahu sesuatu tentang masa lalu Eric, mengingat keduanya telah bersama sejak kecil. Maka dari itu, jalan satu-satu cara untuk mengetahui tentang video yang telah dilihat oleh Mia adalah dengan bertanya pada Jiga suaminya. Jiga menghela napas panjang mendengar penuturan istrinya tersebut. Pria itu memang mengetahui tentang masa lalu Eric, termasuk juga tentang kebenaran video yang telah dilihat oleh Mia. Jiga pun menceritakan kebenaran di balik video tersebut kepada istrinya. Pia sendiri sangat terkejut dengan masa lalu Eric yang didengarnya dari sang suami. Wanita itu sama sekali tidak menyangka bahwa sosok Eric yang pendiam ternyata menyimpan 1000 misteri yang sulit untuk dipahaminya. Jiga meraih ponselnya, kemudian menekan nomor Eric, mencoba menelpon pria itu yang sedari tadi siang tak ada kabar. Berkali-kali Jiga menghubungi nomor Eric, namun nomor tersebut selalu tidak aktif. Kekhawatiran muncul jelas di raut wajah Jiga. Pria itu berpikir jika ini tentang masa lalu Eric, bisa dipastikan bahwa asistennya tersebut dalam bahaya. Jiga pun kembali menghubungi Eric untuk mencari jawaban dari pria tersebut. Bersambung.